Teres Neumann selama 40 tahun hanya makan satu rosti dengan seteguk air. Wanita ini tidak membutuhkan makanan atau minuman untuk hidup. Teres akan diawasi oleh 2 dokter dan 4 perawat 24 jam sehari. Apa terjadi? Bagaimana setengah dari orang Jerman 1960 bisa percaya wanita ini tidak makan atau minum selama lebih dari 30 tahun? Anda mungkin merasa bosan. Ada penipu yang mengklaim memiliki kekuatan supranatural, tapi kita tidak berbicara tentang seorang wanita yang telah menipu puluhan orang dalam 2 minggu. Tidak, kita berbicara tentang seorang wanita dikunjungi ribuan orang penasaran setiap hari selama beberapa dekade, melakukan apa yang segera terlihat sebagai penipuan terbesar abad ke-20. Tapi itu bukan semuanya. Dia juga mengklaim, antara lain, hanya tidur 1 hingga 2 jam setiap malam, bahwa darah keluar secara spontan dari matanya setiap hari Jumat, atau bahkan telah sembuh secara ajaib tidak kurang dari 7 kali. Semua orang yang tertarik pada hal-hal paranormal, baik secara dekat maupun jauh, pasti mengenal namanya, Teres Neumann. Tetapi, apakah itu semua benar atau itu hanya penipuan paling cerdik yang pernah ada? Dan jika semuanya salah, puluhan juta orang mempercayainya, biarkan saya cerita. Teres Neumann menjadi salah satu wanita Jerman yang paling terkenal di abad ke-20. Dengan tidak makan dan tidak minum selama lebih dari 35 tahun, akhirnya itulah yang akan kita lihat. Hari ini adalah 10 Maret 1918 di Königsstraße, sebuah desa kecil di Bavaria, Jerman, ketika hidup Teres akan berubah. Disinilah Teres lahir pada 8 April 1898, anak tertua dari 9 bersaudara dalam keluarga petani Katolik miskin. Teres memiliki masa kecil normal, sangat menyukai alam, terutama bunga. Sejak usia 14 tahun, dia tinggal di rumah pamannya, Martin Neumann, membantunya menyajikan kopi untuk pengunjung bar. Dia sudah menjadi seorang gadis yang tangguh, kuat, yang mengangkat tas berat berisi kentang dan biji-bijian seberat 50 hingga 75 kilo. Tapi pada 10 Maret 1919, ketika Teres berusia 20 tahun, hal terburuk terjadi. Saat pagi itu, dia sedang dalam perjalanan ke misa di gereja desa. Tiba-tiba dia melihat api yang keluar dari atap rumah tetangga pamannya, Martin. Itu dia segera memberitahu semua penduduk desa, mulai membentuk rantai untuk membawa ember air dari sumur ke arah api. Desa itu tidak memiliki pemadam kebakaran maupun peralatan pemadam kebakaran. Teres berdiri di atas tangga dan dia meneruskan ember kepada orang di atasnya di gudang. Tapi wadah-wadah berat 10-25 kilo, pekerjaan berjam-jam. Teres membungkuk mengambil ember, lalu mengangkatnya di atas kepalanya, langsung basah kuyup dan kedinginan oleh udara pagi musim dingin ini. Tiba-tiba saat dia membungkuk, ember terlepas dari tangannya karena sakit tajam di punggung. Dia turun canggung dari tangga, membungkuk, tetapi harus pulang ke rumah dalam keadaan sangat kesakitan, terpaksa tetap membungkuk. Sebenarnya dia mengalami cedera punggung yang sangat parah karena dia mengalami dislokasi tulang belakang, di mana tulang belakang kedua dan ketiga di bagian lumbar terlepas. Setelah beberapa hari dia tidak kunjung membaik, tetapi dia berusaha berguna dan kembali bekerja. Orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa dia terkena flu berat. And then dia juga berkata demikian. Tapi di awal April, kecelakaan kedua terjadi pada Teres. Saat dia naik dari ruang bawah tanah sulit membawa sekantong kecil kentang, dia jatuh ke belakang, kepala terantuk pada anak tangga dan dia pingsan. Ketika dia diangkat, dia memiliki luka besar di bagian dasar tengkoraknya. Dan beberapa hari kemudian, dia mulai kehilangan penglihatan bertahap, menghentikan semua kegiatan dan pulang ke rumah orang tuanya. Keadaannya semakin memburuk dan pada 23 April, dia harus dibawa ke rumah sakit Waldsason. Dr. Goebbels, tentu saja bukan dia, mendiagnosis sebuah serangan akut rematik dengan penurunan lambung. Dia mencoba merawatnya tetapi tanpa hasil. Dan setelah 7 minggu, dia pulang ke rumah orang tuanya. Dan di sana pada 1 Agustus 1918, kecelakaan ketiga, saat dia sedang berusaha untuk memasukkan apronnya ke dalam bloknya, dia dislokasi tulang belakang, didiagnosis Dr. Burkhard Starsberg. Tahun 1918, bagi kebanyakan orang, itu adalah tahun indah akhir perang. Bagi Teres, tidak. Dia menjalani bulan terburuk hidupnya, karena pada 19 Oktober, sedikit lebih dari 6 bulan setelah kecelakaan, dia datang membantu mantan bosnya sehari sebelum perayaan lokal. Dia kemudian naik ke loteng mencari keranjang yang sulit dijangkau, memanjat balok, kehilangan keseimbangan dan jatuh ketiga kalinya, kepala yang pertama lagi ke lantai keras. Luka tengkorak baru dan pingsan. Akhirnya, jatuh kelima dan terakhir pada 17 Maret 1919 di ambang pintu dapur keluarga. Mulai saat itu, dia benar-benar buta. Dia mulai mengembangkan gejala paralisis, kadang-kadang mengalami serangan kejang yang cukup parah. Akhirnya dia benar-benar terbaring tak berdaya. Dan disitulah di tengah tahun 20-an, Teres akan bertransformasi dari seorang petani biasa yang sangat sakit menjadi seorang wanita misterius dengan fenomena paranormal yang aneh,
Memang, selama dekade itu dia akan sembuh secara bertahap sebanyak 7 kali dengan sangat pasti. Menyusui, kemudian saya konon, dia akan berhenti, dia memang sepenuhnya dari makanan, tidak makan atau minum mulai dari 6 Agustus 1929. Saya berarti saja kiki Anda sudah menduganya, kabar tentang ketidakmungkinan totalnya tidak makan ini menyebar dari satu orang ke orang lain, lalu dengan cepat ke seluruh daerah. Semua ini akhirnya sampai ke telinga Uskup Ratisbonne, Monsignor Anton von Elle. Sayangnya dalam sejarah, ada banyak penipu yang berpura-pura memiliki bakat supranatural untuk menipu orang banyak. Tapi untungnya, Gereja Katolik selalu sangat berhati-hati terhadap jenis fenomena seperti ini. Pada waktu itu menggunakan inkuisisi untuk mengungkapnya. Jadi, uskup sangat skeptis dan mengirim pengamat ke Königsruth untuk langsung mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di peternakan Neumann. Semua kesaksian yang sampai kepadanya sepakat. Tidak ada yang pernah melihat Therese makan, minum atau membeli makanan. Baiklah, oke. Tapi itu tidak cukup. Uskup ingin kepastian. Dia harus diawasi selama beberapa hari, 24 jam sehari, di malam hari, membiarkannya sendirian sedetik pun, dan melihat apakah dia benar-benar tidak makan atau minum apapun. Jika dia seorang penipu, dia seharusnya mudah terungkap. Uskup mempercayakan tugas untuk melakukan penyelidikan yang ketat ini kepada Dr. Seidle. Pilihan ini bukan kebetulan. Seidle adalah seorang dokter terkenal, dokter bedah kepala di rumah sakit Valsason. Ya, tapi terpenting sebelumnya pada 27 Februari 1920 dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Therese dan memberikan diagnosis histeria. Dokumen itu telah ditandatangani oleh 3 rekannya, Dr. Frank, Goebbels, dan Hitzelberger. Diagnosis ini menyatakan kecelakaan yang dialami Therese nyata, tetapi kebanyakan rasa sakit, khususnya kebutaan, berasal dari psikismenya. Orang yang histeris adalah orang yang menciptakan masalah sendiri untuk mendapatkan perhatian. Dr. Seidle mempersiapkan penyelidikannya dan memutuskan mulai 13 Juli 1927, kiblas sedilalas hingga 28 Juli. Di waktu sama, dia akan memantau Therese 24 jam sehari selama 15 hari berturut-turut dengan 4 perawat yang dia percayai. Dan mereka tidak boleh membiarkan Therese sendirian, bahkan tidak sedetik pun. Sebelum membahas 15 hari itu, kita harus kembali beberapa tahun karena ada bagian penting dari teka-teki untuk memahami peristiwa kunci 1927. Therese Neumann. Apakah dia sembuh? Tidak kurang dari 7 kali dengan cara yang tidak dapat dijelaskan? Atau sudah ada kecurigaan tentang keaslian kesembuhannya? Ini bisa memberi kita petunjuk untuk menarik kesimpulan. Dilakukan pada bulan Juli 1927. Terutama ingat baik-baik nama Dr. Seidle. Dia berperan kunci dalam urusan kita. Dan untuk memahami penyembuhan aneh, saya harus segera membahas Therese lain. Therese yang tinggal di Prancis, Normandia, Lisieux, dan meninggal pada usia 24 karena tuberkulosis pada 18 September 1907, setahun sebelum Therese Neumann lahir. Dia biarawati muda, masuk biara pada usia 15. Dia menulis tentang hidupnya beberapa bulan sebelum meninggal atas permintaan atasannya. Dalam beberapa tahun tulisannya menyebar cepat di seluruh dunia. Beberapa orang berpendapat autobiografinya, Sejarah Sebuah Jiwa, terjual lebih dari 500 juta eksemplar, menjadikannya buku keempat terlaris sepanjang masa, di belakang Alkitab, Al-Quran, dan buku kecil merah. Prinsipnya, pada tahun 1920-an dia sudah sangat terkenal di seluruh Eropa. Pada 29 April 1923, Therese Neumann di hari terakhir novena, doa 9 hari untuk beatifikasi Therese de Lisieux. Beatifikasi adalah saat gereja Katolik menyatakan melalui sebuah proses bahwa seseorang beriman yang telah meninggal hidup dekat dengan Tuhan. Saat itu sudah 4 tahun dan 4 bulan Therese Neumann benar-benar buta. Tiba-tiba Therese tampak bisa membedakan warna putih pakaiannya. Lalu di atas tempat tidurnya, gambar Therese de Lisieux. Ketika saudarinya Crescens masuk ke dalam kamar, Therese Neumann bertanya siapa dia. Dia tidak mengenalinya sama sekali. Dia tumbuh dalam 4 tahun. Kita harus menunggu sampai dia berbicara mengenali dari suara-suaranya. Semua orang mengerti Therese telah mendapatkan kembali penglihatannya. Keesokan harinya, dokter merawat Therese, Dr. Seidle mengonfirmasi kesembuhannya. Dan Therese de Lisieux dibeatifikasi hari yang sama, semacam isyarat kecil. Sangat menarik bukan? Ini terlihat agak berlebihan. Dan setelah menemukan fakta-fakta, ada yang menyangkal bahwa Therese bisa mendapatkan kembali penglihatannya, beranggapan pasti ada penjelasan lain. Hipotesis kesembuhan ini menyatakan Therese tidak melihat apa-apa karena mengalami histeria, sesuai dengan diagnosis yang awalnya diberikan oleh Dr. Seidle pada 27 Februari 1920. Intinya itu ada di kepalanya. Tapi apakah itu juga apa yang Dr. Seidle saat menemukan Therese telah mendapatkan kembali penglihatannya? Sebenarnya tidak. Karena selama itu dia telah menjadi dokter yang merawat Therese dan mengenalnya lebih baik seiring waktu. Dia menyadari bahwa dia telah salah dalam diagnosis awalnya tentang histeria. Dia telah mendistribusikannya darurat agar Therese mendapatkan pensiun cacat karena kelumpuhannya membenarkannya,
dan dia tahu beban besar yang harus ditanggung oleh keluarga petani miskin itu. Namun, setelah menyadari bahwa orang akan menggunakan diagnosis awalnya tentang histeria melawan Therese Neumann, Dr. Seidle sangat menyesali apa yang dia sebut sebagai kesalahan besar. Singkatnya, ada 6 kesembuhan lainnya, melihat jelas, terutama kesembuhan terdokumentasi apendisitis pada tahun 1925. Hari ini, 7 November 1925, Therese merasakan sakit tak tertahankan di perut bawahnya, bukan karena haid. Pada malam 13 November, Dr. Seidle mendiagnosa apendisitis purulen yang telah mencapai tahap akhir perkembangannya dengan risiko perforasi dan memerintahkan transportasi pasien ke klinik Valpsassen 6 km. Di sana, ada hubungan dengan Therese de Lisieux karena relik Petit Neumann diletakkan di perut Therese Neumann oleh kerabatnya. Tiba-tiba, rasa sakit hilang. Keesokan harinya, Dr. Seidle memeriksa nanah bercampur darah. Begitu juga dengan membran kecil yang keluar selama malam melalui jalur alami di cekungan. Bahkan Profesor Ewald sendiri, yang akan saya bicarakan lagi, ateis yang sangat anti-Therese, mengakui sifat yang tidak dapat dijelaskan dari beberapa kesembuhan. Semaya selain kebutaan dan apendisitis, Therese sembuh dari 5 hal lain secara instan dan permanen dengan cara yang tak dapat dijelaskan pada masa itu. Pada tahun 1925, gangren berkembang di kaki kiri Therese. Therese meminta saudarinya, Crescens, memasukkan kelopak mawar dari makam Therese de Lisieux ke perban. Sekali lagi, dia dan seorang imam memberikannya. Dan setelah beberapa menit, gangren itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan kulit yang segar seolah-olah tidak ada apa-apa. Dr. Seidle pada 3 Mei 1925 tidak percaya matanya. Gerlich juga menganggap kesembuhan ini sebagai hal yang tidak dapat dijelaskan. 15 hari kemudian, Therese de Lisieux dikanonisasi di Basilika San Pierre di Roma, menjadikannya santo. Hari itu akan menjadi kesembuhan terbesar Therese Neumann. Dia kemudian menyatakan bahwa dia mengalami penampakan aneh dari wanita. Tiba-tiba Therese terbaring di tempat tidur karena kelumpuhan selama 6 tahun setengah, bangkit berhasil duduk. Dia yang berbaring sejak Oktober 1918 bangkit dan mulai berjalan tanpa merasakan sakit lagi di tulang punggungnya. Tampaknya kesembuhan yang Therese dapatkan dari yang lain. Therese orang Prancis, ukuran kecil. Catatan saya akan mendalami kasus mukjizat yang konon dilakukan oleh Therese de Lisieux setelah kematiannya. Akan ada beberapa ribu, hanya antara tahun 1900 dan 1925. Dan sampai hari ini, langganan agar tidak ketinggalan konten baru. Kalian mengerti, saya tidak bicarakan 7 kesembuhan, ada juga pneumonia misalnya. Charles Bazaar-Menabon Therese telah sakit beberapa kali dan sembuh setiap kali secara permanen. Namun mengatakan bahwa semuanya hanya ada di kepalanya. Karena bukan itu. Dokter-dokter mengenalnya baik seiring waktu dan psikisme bisa banyak hal, tetapi tidak bisa sampai ada bukti sebaliknya menyembuhkan cedera tulang belakang atau radang usus buntu. Tapi sebelum sampai pada penyelidikan yang memeriksa apakah Therese Neumann tidak makan apa-apa, di video sebelumnya saya mempelajari dalam hipotesis tentang histeria, tempat Therese. Saya mempelajari lubang-lubang di tangan dan kaki Therese pada tahun 1926 yang disebut stigmata karena banyak dokter mempelajarinya. Saya memberikan kesimpulan di video sebelumnya. Tonton setelah video ini untuk mendapatkan berkas lengkap tentang Therese Neumann. Tapi singkatnya kita lanjutkan. Sekarang kalian sudah punya konteks dan tahu tokoh utama memimpin penyelidikan pada bulan Juli 1927. Mari kita membahas 15 hari terkenal di mana Therese diawasi 24 jam sehari untuk memeriksa apakah dia tidak makan atau minum. Penyelidikan ini diminta oleh Uskup MGR von L yang ingin mengetahui kebenaran tentang seseorang yang sudah menarik ribuan orang penasaran setiap harinya. Ya, jadi Dr. Seidle, dokter bedah kepala rumah sakit Valpsassen yang telah dipilih. Dan karena diagnosis awalnya yang histeris, dia adalah pengamat yang paling curiga yang bisa ditemukan. Ya, dia tidak bisa melakukan seluruh pengawasan itu sendirian tentu saja, dan dia memilih dengan hati-hati. Di antara banyak lainnya, 4 suster perawat yang berpendidikan sangat waspada dan berhati-hati terhadap penipuan halus dari para nefrasteni yang sebenarnya sudah biasa mereka rawat. Mereka adalah 4 biarawati Fransiskan yang berasal dari kongregasi suster perawat Malesdorf. Sebelum penyelidikan Dr. Seidle sekali lagi taruh reputasinya, di dalam sana dia memberikan instruksi kepada 4 suster perawat. Instruksi utamanya adalah jangan pernah membiarkannya. Therese Neumann tidak boleh sendirian, baik siang maupun malam. Dia tidak boleh pernah dibiarkan sendirian sedetik selama 15 hari agar dia tidak bisa makan atau minum secara sembunyi-sembunyi. Dan akan selalu ada minimal 2 suster perawat untuk mengawasinya. Therese tidak sendirian dengan 1 perawat pun. Baiklah, agar kalian bisa menyadari
ketelitian penyelidikan dalam bahasa Prancis di layar bagi yang tertarik, 12 instruksi spesifik yang diterima oleh keempat perawat. Dr. Seidel selalu menerima info, datang tiba-tiba, kadang ditemani oleh pengamat sukarela lainnya untuk melihat bagaimana keadaan berlangsung. Karena sebenarnya dia telah mengundang siapapun yang ingin mengikuti penyelidikannya. Berita acara resmi dari penyelidikan menyebutkan 9 pemeriksaan paling penting yang perlu dicatat, beberapa di antaranya terjadi di tengah malam. Dan sekarang ini kesimpulan dari penyelidikan. Selama 15 hari dan 15 malam berturut-turut, Therese tidak mengonsumsi sedikit pun makanan padat atau cair, kecuali sekitar sepertiga dari hosti untuk komuni harian, yang disertai dengan beberapa tetes air untuk memudahkan penelanan, dan itu saja. Dan karena semuanya telah ditimbang dan diukur, dikatakan tepat bahwa dia telah menyerap selama 15 hari, totalnya adalah 0,33 g hosti dan 45 cm3 air. Saya ingatkan bahwa hosti terbuat dari tepung, gandum, dan air. Secara garis besar itu adalah roti. Jadi kilogram itu kira-kira sebanyak ini roti dan sebanyak ini air. Saya tidak tahu apakah kalian bisa melihat dengan jelas selama 15 hari penuh. Di akhir pengalaman, darah yang mengalir dari stigma-stigma ini dan yang diambil dari lobus telinga kiri dianalisis, tidak ada tanda-tanda kekurangan nutrisi. Secara garis besar, seolah-olah dia telah makan dengan normal. Tapi yang paling gila adalah bahwa berat badannya dicatat sama pada 28 Juli pukul 13 basah, seperti pada 13 Agustus. Singkatnya, tidak makan sama sekali tidak berpengaruh apapun pada Therese Neumann. Selain itu, penyelidikan dapat menetapkan 2 kali keaslian, fenomena yang tidak kalah, tidak dapat dijelaskan seperti puasa abadi. Fenomena ini juga selalu terjadi pada setiap ekstase yang menyakitkan. Itu terjadi ketika Therese Neumann secara spontan mendapatkan kembali sekitar 4 kg yang dia hilangkan selama ekstase berdarahnya pada hari Jumat. Berat normalnya pada saat itu adalah 55 kg. Pada malam Jumat, beratnya hanya 51. Dan pada pagi Minggu kembali menjadi 55. Jadi segera, mungkin Anda berpikir, dan itu adalah reaksi yang normal, bahwa pasti ada kecurangan di suatu tempat. Tapi masalahnya adalah Dr. Ewald diundang ikut penyelidikan adalah seorang lawan yang gigih terhadap tesis mistis. Sepanjang hidupnya, dia menghadapi Therese Neumann dan bahkan dia harus mengakui bahwa keempat suster perawat telah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik. Berikut cuplikan kesaksiannya. Keempat suster dari Malestorff memberikan kesan luar biasa baik. Mereka telah dipilih cermat. Secara medis, mereka tidak meninggalkan diinginkan. Kami pasti tidak bisa menipu mereka. Baik ekstase darah membuat mereka kehilangan akal. Mereka berdiri tanpa ekspresi dengan kamera di tangan. Ia sangat disiplin. Mereka melaksanakan arahan Dr. Seidler dengan ketepatan yang paling ketat. Mereka diberitahu tidak alih pandangan Therese. Sebentar, mereka telah menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Menurut laporan mereka, itu objektif, tidak bisa diserang dan menunjukkan kritik sehat. Setelah selesai tugas mereka, mereka segera menjauh, senang bebas dari itu. Tidak ada yang mengungkapkan keinginan untuk melihat pasien dalam keadaan ekstase yang akan terulang keesokan harinya. Pada berbagai kesempatan, mereka tegas menolak upaya campur tangan pihak ketiga, dan Dr. Ewald juga mengakui, meskipun dengan pengamatan yang sangat teliti, Therese Neumann, siapapun yang tidak sendirian telah menyerap sesuatu atau telah mencoba dengan cara apapun untuk menyerap sesuatu. Tempat tidur Therese Neumann tidak hanya diperiksa di awal pemeriksaan, tetapi juga dirapikan setiap hari, bukan seperti yang mungkin dipikirkan oleh orang tua, tetapi oleh para suster. Baik dokter maupun suster tidak berpendapat. Orang mungkin berpikir bahwa ada kesalahan dalam pengamatan makanan. Melalui pemantauan ketat 360 jam, Dr. Seidel menjelaskan bahwa masalah malnutrisi Therese Neumann sudah teratasi secara definitif. Lagi pula, dia menolak penyelidikan lebih lanjut karena tidak akan mendapatkan kesimpulan yang lebih meyakinkan. Meskipun Therese kemudian mulai makan lagi, tetap tidak dapat disangkal bahwa selama 15 hari pengalaman yang dia jalani, dia tidak mengonsumsi makanan sama sekali. Bukan hanya fakta tidak makan yang mengesankan. Tidak, itu lebih spesifik pada 2 hal yang sepenuhnya menantang hukum fisika. Hal pertama adalah fakta tidak makan dan tidak kehilangan berat badan sama sekali. Karena kita bisa saja tidak makan selama 15 hari, berat badan berkurang. Rekor dunia resmi tanpa makan, 382 hari. Berat 207 kg, kehilangan 125 kg selama setahun tanpa makanan. Jadi, yang menantang ilmu pengetahuan dalam pengalaman Therese Neumann adalah beratnya tetap sama, berat yang sama di awal dan di akhir pengalaman, padahal dia tidak makan. Hal kedua yang mengejutkan adalah fakta tidak minum. Tubuh bisa bertahan beberapa waktu tanpa makan, tetapi tidak lebih dari 3 hari tanpa minum. Itu batasnya. Tanpa minum, tubuh dengan cepat mengalami kesulitan. Twist, sejak jam-jam pertama, rasa haus semakin intens, bibir menjadi kering dan urin menjadi lebih pekat. Setelah 12 jam, kelelahan dan pusing mulai muncul, tekanan darah turun dan ginjal mulai melambat fungsinya. Dan dalam 24 jam, sakit kepala mulai muncul, kebingungan parah dan sulit bergerak.
Setelah 48 jam, orang tersebut bingung. Jantung berjuang memompa darah setelah 72 jam, dehidrasi mencapai puncaknya, menyebabkan kegagalan multiorgan, koma, dan tanpa intervensi, kematian pasti. Jadi, Therese Neumann tidak kehilangan berat badan walaupun dia tidak makan, kecuali beberapa tetes sehari selama penyelidikan tidak dapat dijelaskan. Ini adalah sebuah mukjizat Katolik yang ke-15 dalam seri kami tentang 104 mukjizat. Belum sepenuhnya yakin. Masalahnya adalah, meskipun penyelidikan ketat yang dilakukan oleh Dr. Seidel tidak terjadi, ketidakadaan makanan Therese Neumann selama 36 tahun tetap tidak diragukan. Ya, karena harus dikatakan, hipotesis tentang penipuan itu lebih luar biasa dari tidak adanya makanan. Mudah dipahami, Nadani, penyelidikan ini tidak hanya berlangsung selama 15 hari, tetapi berlangsung tanpa henti 36 tahun. Idemicam. Selama lebih dari 35 tahun, Therese Neumann diamati terus-menerus oleh orang-orang terdekat, dokter, dan terutama oleh ribuan pengunjung setiap harinya. Jika ada penipuan, akan sangat mengejutkan bahwa di antara para pengamat tetap Therese Neumann dan terutama keluarganya tidak ada yang menyadarinya. Sulit memahami apa motif dari penipuan itu, dan pasti Therese tidak mencari ketenaran atau kaya. Dia telah beberapa kali ditawari uang besar yang selalu dia tolak. Suatu ketika, sebuah perusahaan film Amerika bahkan menawarkan $500.000 untuk bisa merekam salah satu ekstase berdarahnya, ditolak karena Therese bukan atraksi sirkus. Pengunjung, Therese berkata, ada terlalu banyak orang penasaran yang datang ke sini seperti dipertunjukkan. Dan mereka lebih baik pergi berdoa di gereja. Mereka datang untuk Singkatnya, dia sangat rendah hati dan tidak berusaha menonjolkan diri. Suatu hari, seorang teolog bertanya padanya dia telah melangkah dalam mistisisme, Namun dia tidak menganggap dirinya lebih baik. Menjawab, jika kamu datang dari jauh hanya untuk menanyakan itu, sebaiknya kamu tetap di rumah. Kamu tidak peduli level mistisisme. Kita hanya perlu mencintai Sang Juru Selamat lebih setiap hari. Singkatnya perlu disebutkan, Therese tidak makan, tak perlu ke toilet. Dia tidak pernah mengasingkan diri hari. Ya, terdengar bodoh namun penting. Selain itu, dari Kamis tengah malam hingga Minggu pagi, dia terbaring di tempat tidur karena ekstase berdarahnya yang dibahas di video sebelumnya. Jumlah penyelidik tidak resmi yang mengamatinya dengan leluasa, terutama selama akhir pekan dramatis ini, sebenarnya cukup besar. Salah satu contoh adalah Anne Spiegel, pedagang sederhana asal Jerman. Tertarik dengan kasus ini, dia ingin melakukan penyelidikan sendiri, penyelidikan rumahan. Contoh apa yang akan ditulis Anne Spiegel dalam bukunya tentang Therese Neumann. Saya tinggal bersamanya 10 minggu. Saya bisa masuk kapan saja dan tanpa mengetuk pintu ke kamarnya. Saya bantu membersihkan kamar. Sebagai pedagang, kita berpikiran tajam dan cepat tanggap. Itu sifat dari profesi. Saya berminggu-minggu di Eichstätt bersamanya. Saya membantunya kemas bongkar koper kecilnya. Saya menemukan mencurigakan di sana. Tersembunyi selama 36. Apa kita makan, apa kita minum, apa harus kita buang. Dan juga, ketika ribuan orang mengamatimu dengan intens, akan menjadi keajaiban seperti fakta bahwa dia tidak menyerap makanan. Saya menyiapkan makan siang semua. Saya itu mengaduk makanan dengan sendok dan berkata ke Therese di samping saya, coba rasakan apakah saya sudah cukup memberi bumbu. Saya mengulurkan sendok ke dia, tapi dia menggelengkan kepala. Kataku, nah bisakah kamu menjilat dengan lidahmu? Jadi dia menjelaskan, aku tidak bisa. Bahkan ketika bibirku kering, pecah-pecah dan berdarah, aku tak dapat menyentuhnya dengan lidahku. Atau ia akan mencekiku. Saya bertanya padanya apakah dia tidak lapar, apakah dia bisa lewatkan makanan. Lalu ia menjadi sedih. Aku berdoa kepada Rai agar aku bisa makan seperti orang lain. Apakah kamu pikir mudah merasa lapar? Di samping itu, Wesaktuan dan kemudian Therese pergi dari waktu ke waktu selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu, untuk menemui teman-teman atau ke biara untuk beristirahat sebentar. Karena di Königsrud, dia terus-menerus diserbu oleh pengunjung. Dan di sini juga, tidak ada yang pernah melihatnya makan atau minum apapun, merasa perlu untuk mengasingkan diri aneh. Beberapa pengunjung datang untuk pertama kalinya dan menunjukkan skeptisisme mereka kepada pemilik penginapan. Tapi benarkah dia tidak makan dan minum apapun? Tidak ada setetes pun? Tanya pemilik penginapan. Apakah kamu pikir kami lebih naif di sini dan bahwa kami ingin menjadi bahan tertawaan dunia? Hari orang tahu Therese tidak hidup tanpa makan dan minum. Tidak ada yang tahu? Mungkin. Jika dia makan, dia juga pergi seperti orang lain. Makan ada konsekuensi yang sulit disembunyikan. Mendengar itu, Edmund Boniface tertawa terbahak-bahak. Ada bahkan satu bukti terakhir yang menambah, seolah-olah ketidakmampuan Therese Neumann untuk makan sudah cukup jelas. Ini adalah bukti melalui gigi. Memang, pada 5 Mei 1971, seorang dokter gigi dari Eichstätt, Dr. Du, memiliki kesempatan untuk merawat gigi Therese. Kami memanfaatkan kesempatan tanya pendapat Therese makan.
Nah, berikut adalah cuplikan dari laporannya yang sangat mencerahkan mengenai ketidakmampuan Therese dari Konnersreuth untuk mendapatkan nutrisi yang terjadi sejak tahun 1926. Saya kemudian buat pernyataan berikut. Perawatan, saya perhatikan refleks tersedak akan terjadi segera setelah satu tetes cairan jatuh ke tenggorokan. Melihat keadaan ini, bentuk aneh dari gigi, saya kurang terkesan oleh pengamatan bahwa keadaan kerusakan ini memiliki tampilan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan gigi-gigi lainnya. Gigi-gigi yang hancur bersinar, halus, dan tanpa endapan. Ya, keseragaman penampilan semua sisa gigi ini adalah unik dalam jenisnya. Menurut saya, pasti ada sesuatu yang terjadi pada gigi ini selama beberapa tahun. Sebuah stagnasi dari proses pembusukan yang telah dimulai dengan kuat. Stagnasi dari pembusukan ini tidak mungkin terjadi jika flora bakteri normal hadir. Dan di dalam mulut yang menyebabkan pembusukan dan pembusukan. Seharusnya tidak ada lagi faktor yang menyebabkan gigi berlubang di mulut Therese. Karena makanan manusia adalah makanan manusia yang sebagai pembawa mikroorganisme menghancurkan gigi. Kita berada di sini, di depan fenomena ketidakmampuan untuk mendapatkan nutrisi. Intinya, gigi Therese ketika diamati oleh dokter gigi sangat sesuai dengan gigi yang sebelumnya tidak lagi bersentuhan, dengan sedikit jejak makanan selama bertahun-tahun. Sebenarnya Therese Lehmann tetap memiliki sedikit rahasia, tetapi ada sesuatu yang memberinya kejutan dan energinya setiap hari. Suatu hari ketika ditanya, tapi dari apa Anda hidup? Dia menjawabnya, dari penebus. Sebenarnya itu adalah komuni harian yang memberinya semua energinya. Ya, komuni bagi umat Katolik adalah memakan Yesus yang benar-benar hadir dalam hosti kudus. Yesus telah mengatakannya dalam Injil Yohanes, pasal 6 ayat 53. Jika kamu tidak memakan daging anak manusia dan tidak meminum darahnya. Peran makanan yang penting untuk tubuh manusia digantikan di Therese oleh hosti kudus dan darah Kristus. Lagi pula, ketika dia tidak bisa berkomunikasi selama 1 atau 2 hari, dia kehilangan semua energinya dan merasa sangat lemah, persis seperti seseorang yang tidak makan. Dan mungkin Tuhan memiliki selera humor. Therese mengakhiri hidupnya hampir kelebihan berat badan, cukup berisi. Ketika ditanya bagaimana hal itu bisa terjadi, Therese menjawab senyum lebar. Percaya bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu setengah-setengah. Ya, benar. Seperti Yesus di Yohanes 6:55, dagingku adalah makanan yang sebenarnya dan darahku adalah minuman yang sebenarnya. Saya menyelidiki mukjizat Ekaristi, yaitu fenomena supranatural tak terjelaskan terkait dengan apa yang tampaknya hanya sepotong roti kecil. Singkatnya, ketidakmampuan Therese Neumann untuk makan, yaitu ketidakhadirannya dalam mendapatkan makanan, menjadi jelas bagi siapapun yang menerima fakta. Memang terbukti lewat penyelidikan ketat selama 15 hari, ya tidak ada yang berani mempertanyakan begitu sempurnanya itu dilakukan karena dalam hidup yang terus-menerus diamati oleh banyak orang, makan, tidak pernah minum, tidak pernah membeli makanan, pergi ke toilet. Fenomena ini secara ilmiah tak terjelaskan. Mukjizat Katolik 15 dalam Sri kami. Tapi saya masih punya satu lagi kenalkan. Mungkin Anda paham kehidupan Therese Lehmann adalah rangkaian fenomena mistis yang supranatural. Dalam video kita lihat dia punya stigmata. Di awal penyelidikan, terlihat dia sembuh secara misterius. Ya, dan sebenarnya masih ada beberapa hal yang perlu saya tunjukkan. Kejutan belum selesai. Sudah Therese hampir tidak pernah tidur. Seolah-olah dia memiliki energi supranatural yang memungkinkannya tidak perlu istirahat. Inilah jadwal harian yang sangat sulit untuk dicontoh. Ya, di siang hari, di luar ekstase, dia bekerja sebagai petani, berkebun, dan juga merawat gereja, mengunjungi orang-orang miskin atau sakit di desa, atau menerima tamu-tamunya. Di malam hari, dia sering menjahit atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Pada tengah malam, dia pergi ke gereja dan berdoa selama 1 jam di depan sakramen suci. Yesus yang benar-benar hadir dalam hosti yang dikuduskan untuk umat Katolik. Kemudian dia kembali ke kamarnya, di mana hingga sekitar jam 4. Dia membaca surat-suratnya yang selalu sangat banyak. Dia kemudian berbaring di tempat tidurnya dan merenung atau berdoa sampai jam 6. Dia kemudian kembali ke gereja dan bersiap-siap untuk misa jam 7. Setelah misa, dia kembali ke rumah di mana hari baru dimulai. Program ini terganggu oleh ekstase pada Jumat atau perjalanan. Jika Anda mengikuti, dia tidak tidur 1-2 jam per hari. Tidur sedikit setiap hari, mustahil jangka panjang tubuh butuh 7-9 jam tidur untuk pulih. Kekurangan tidur kronis dapat segera menyebabkan kerusakan permanen, gangguan kognitif, kelelahan ditambah masalah psikologis, dan kegagalan sistem kekebalan. Istilahnya, ini akan meningkatkan risiko penyakit serius seperti gangguan jantung, diabetes, dan depresi, membuat kurang tidur berbahaya. Namun sekali lagi, Therese dalam kondisi prima di siang hari untuk menyambut atau berdiskusi dengan siapapun. Dia ingin 4 atau 5 pagi dan mulai jam 6.
Baiklah, satu hal lagi yang benar-benar gila. Therese memiliki penglihatan tentang adegan-adegan kehidupan Yesus, terutama saat penderitaannya. Hal menarik adalah saat dia menceritakan penglihatannya ke orang terdekat, Therese kadang memberi rincian sejarah yang bisa diverifikasi. Setiap kali dilakukan dikonfirmasi, rincian diberikan oleh Therese adalah otentik. Misalnya, dia menggambarkan pakaian dan ciri fisik dari karakter-karakter dalam penglihatannya. Dia memberikan tentang topografi, tentang monumen, rincian realistis membingungkan arkeolog atau sejarawan berpengalaman. Misalnya, seorang spesialis suatu hari memintanya untuk memberikan rincian tentang pintu tangga dan ruangan di dalam kuil Herodes. Banyak contoh lain. Therese menjelaskan bahwa dia melihat Bethlehem terang di malam hari dengan menggunakan lampu jalan tiang-tiang tinggi, di ujungnya dipasang pot dibakar dengan ter. Rincian ini dikonfirmasi oleh sejarawan ahli. Kemungkinan bahwa dia bisa mengarang semua rincian di lapor tanpa pernah salah dari sudut pandang sejarah sangat lemah masuk akal. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih aneh. Membuktikan kebenaran penglihatannya, terkadang dia mengulang suara keras kata-kata dia dengar dalam ekstasinya. Mereka di ruangan itu menyaksikan penglihatannya tetapi tidak memahami. Kita berfikir itu adalah bahasa kuno dialek yang sudah punah. Dari saspek manapun, kepastian adalah tidak ada orang yang mengenal bahasa-bahasa ini di Kanarshad. Saat Therese keluar ekstase, dia tidak dapat mengatakan bahasa apa yang telah dia ucapkan lagi. Bahkan satu pun dari kata dia ucapkan, sesemuanya yang dia katakan, dia mendengar Yesus berbicara dan dia mengerti semuanya, seolah bahasa ibunya. Namun saat itulah pastor desa, Bapa Naber, memiliki ide untuk menghubungi Profesor Woods, ahli perjanjian lama di Fakultas Katolik Eichstätt dan pakar dalam bahasa Semitik dan arkeologi Palestina. Profesor Woods kemudian menyaksikan sebuah visi dan itu mengejutkannya. Dia menyadari bahwa bahasa yang dibicarakan Therese adalah Aram, bahasa ibu Yesus yang jelas-jelas tidak pernah dia pelajari. Dia mencatat bahwa dia memiliki sedikit aksen saat mengucapkan huruf G atau S, Lex, dan membingungkan huruf D dan T atau bahkan B dan Pesit. Namun, itu bahasa Aram. Segera, informasi ini menyebar kepada publik melalui sebuah laporan oleh Baron Herfin von Martin yang diterbitkan di Linker, tambahan dari Münchener Neueste Nachrichten pada 3 Agustus 1927. Laporannya akan diterjemahkan ke dalam 32 bahasa. Ini kemudian menarik perhatian para semitolog, yaitu para ahli bahasa dari berbagai negara. Lebih dari 10 orang akan pergi ke Therese Neumann mengamati salah satu visinya. Dan semua orang dapat mengonfirmasi pernyataan Profesor Watt. Di antara para ahli yang telah mengonfirmasi bahwa Therese Neumann berbicara dalam bahasa Aram selama visinya, ada Dr. Spiegel, Dr. Kurz, Dr. Gerlich, Dr. Vesely, Dr. Josef Parekatil, Dr. Kirchenscheiner, Dr. Rudolf Meyer, Dr. Erwin von Martin, Dr. Walter Inze dari Göttingen, dan akhirnya Dr. Kiefer. Tapi selain bahasa Aram, Therese juga kadang-kadang berbicara dalam bahasa Ibrani baru, bahasa Yunani, dan bahkan dalam bahasa-bahasa lain. Misalnya Yesus disalib mengatakan aku haus. Untuk kata aku haus, semitolog mengharapkan istilah sachena, dan Therese mengejutkan mereka dengan mendengar eshe. Setelah pulang ke rumah, Wout menemukan dengan merujuk pada bukunya bahwa itu adalah kata dalam bahasa Ibrani baru yang juga berarti aku haus. Mengenai hal ini, Profesor Vesely menulis, inilah sebuah teka-teki yang tidak akan bisa dipecahkan oleh hipotesis sugesti manapun. Contoh-contoh mencolok sangat banyak. Jadi saat visi Our Lady of Lourdes, dia mulai berbicara dalam sesuatu mirip bahasa Prancis. Tapi para ahli semitolog terkejut menyadari bahwa itu adalah bahasa Prancis yang sangat terdistorsi. Dan sebenarnya betapa terkejutnya mereka ketika setelah pemeriksaan Profesor Woods dan Gerlich, mereka menemukan bahwa kata-kata ini tepat sesuai dengan dialek dari Pyrenees, bahasa asli Santa Bernadette Soubirous, yang telah melihat penampakan Martin di Lourdes. Selain itu, akan ada juga penyelidikan tentang Lourdes, jadi berlanggananlah agar tidak ketinggalan. Dan mari kita lanjutkan dengan fenomena mistis lainnya. Dan bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak, sekali lagi, semua sumbernya ada di buku yang luar biasa ini. Therese juga memiliki karunia bilokasi, artinya dia bisa berada di 2 tempat sekaligus. Misalnya, ketika dia terbaring di tempat tidur atau bepergian, dia bisa pergi ke misa dalam roh. Dia mampu mengulangi apa yang dikatakan pendeta dalam khotbahnya, dan seringkali dia memperhatikan detail kecil seperti bunga layu di samping altar. Suatu ketika, Therese pergi ke misa di Berlin, di gereja yang tidak dia kenal. Deskripsi tentang gereja sangat cocok. Yang lebih mengejutkan, dia melaporkan diskusi terjadi antara pendeta dan seorang pelayan misa di depan tabernakel, dikonfirmasi. Kemudian di lain waktu, seorang pekerja dari daerah Kannersroth bersaksi dia berniat bunuh diri ditabrak kereta. Dia kemudian melihat wanita lubang di tangan mendekatinya, teralihkan kereta melintas di belakang mereka. Orang-orang malang itu menangis dan akhirnya dipengaruhi. Wanita itu menemui pendeta desa, Bapa Naber, menceritakan kesedihannya dan meminta nasihat. Dia sadar wanita yang dia lihat adalah Therese Neumann. Namun pada hari percobaan bunuh dirinya, Therese Neumann tidak bergerak dari rumahnya. Bilokasi tidak sering terjadi kehidupan Therese, tetapi cukup sering sehingga fenomena ini terbukti.
Penyelidikan saya akan membahas 4 bilokasi paling mengesankan dan terverifikasi dalam sejarah. Teks pertama, berlanggananlah agar tidak ketinggalan, mengguncang. Itu belum semuanya. Teres juga memiliki karunia penyembuh. Bagi umat Katolik hanya Tuhan yang menyembuhkan, tetapi Tuhan bisa melalui Santo Yesus telah 14:12. Amin. Aku katakan padamu, siapa percaya kepadaku akan melakukan tugas aku lakukan dan akan lebih besar. Penyembuhan yang dikaitkan dengan Teres Neumann banyak. Tapi untuk memberikan satu contoh, ada kisah Carl Schmitz Wickermann, pemilik sebuah pabrik marmer di Rhineland. Dia kecelakaan parah saat mengemudi mobil. Seorang anak mendadak melompat di depan mobilnya dan untuk menghindarinya, dia menginjak rem. Gerakan mendadak itu menyebabkan memar dan pergeseran 2 tulang belakang, merusak sarafnya. Tidak ada perawatan yang dicoba berhasil meringankan sakitnya dan terpaksa memakai korset ortopedik kaku terus-menerus. Berjalan tanpa tongkat baginya mustahil. Tapi parah lagi, selain fisik, rasa sakit dideritanya siang dan malam, menjadikan hidupnya siksaan. Dokter yang dikonsultasikan menyatakan dia tidak dapat disembuhkan dan harus menghentikan semua aktivitas profesionalnya. Mengenai solusi manusia, Karl memutuskan ke Königsrud. Dia berharap Teres Neumann bisa berdoa untuknya. Teres setuju berdoa bersamanya selama 9 hari. Namun, setelah beberapa hari, Karl tidak merasakan perbaikan apapun. Merasa putus asa, dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Istrinya yang juga putus asa sependapat dengannya. Mereka melanjutkan pulang siap untuk melanjutkan novena dari rumah mereka. Saat dalam perjalanan, ketika mereka mendekati kota Paderborn, sesuatu yang tak terduga terjadi. Karl tiba-tiba merasakan tanpa peringatan hilangnya semua rasa sakitnya. Dia menyadari dengan kagum bahwa dia sembuh seketika. Tanpa membuang waktu, dia dengan cepat melepas korset dan tongkatnya, bergerak bebas tanpa kesulitan sedikit pun. Keajaiban ini membuat rasa sakitnya hilang selamanya. Sebagai ungkapan terima kasih, Karl Wickermann membiayai salib monumental lebih dari 5 meter tinggi di pemakaman Königsrud setelah kematian Teres. Fenomena supernatural lainnya pada Teres Neumann yaitu levitasi. Sebodoh terdengar, fenomena ini dibuktikan berkali-kali sejak tahun 30-an. Pada tahun 1938, Dr. Steiner melaporkan bahwa saat mengalami visi kenaikan di biara Steiner, Teres berada dalam ekstase 15-20 cm di atas tanah. Teres memiliki banyak karunia lainnya dan kemudian sebuah nubuat, dia meramalkan peristiwa kepada orang terdekatnya, dibuktikan oleh beberapa kesaksian sejalan, sebuah hieronios karena dia mampu mengenali benda-benda suci seperti relik. Misalnya ada 8 orang di kamarnya yang melihat visinya dan dia berkata, ada sesuatu yang pahit di sini. Dia merasakan sesuatu. Dan memang seorang imam Fransiskan di ruangan itu punya relik potongan kain dari perawan Maria. Dia juga memiliki karunia kardioniosi. Kadang dia bisa memahami hati orang-orang. Misalnya karena sekali waktu beberapa orang datang dan Teres berkata ada yang tidak percaya. Dan memang di antara mereka ada yang tidak percaya datang karena ingin tahu. Karena dia sering melihat malaikat pelindungnya secara teratur dan tahu nasib beberapa orang yang sudah meninggal. Masih banyak hal lain. Anda tahu harus membaca apa untuk lebih tahu. Untuk lebih lanjut, Anda bisa langganan newsletter edifiant.fr atau newsletter 1000 alasan untuk percaya yang akan saya bahas lagi. Singkatnya, Anda sudah mengerti fenomena supernatural selain dari ketidakberdayaan untuk makan atau stigma sangat melimpah di Teres Neumann selama hampir 40 tahun, kesembuhan ajaib pertamanya 29 April 1923 hingga kematiannya pada 18 September 1962. Semua fenomena supernatural ini selain stigma dan ketidakberdayaan untuk makan, misteri tak terjelaskan dalam seri 100. Jika Anda benar-benar mencari kebenaran tentang Tuhan, jika Anda bertanya-tanya apakah ada agama yang benar, maka izinkan saya menunjukkan betapa jelasnya bukti yang mengarah pada iman Katolik. Karena jika kita hanya mempertimbangkan stigma atau ketidakberdayaan untuk makan dari Teres Neumann, salah satu dari 2 fenomena ini saja sudah cukup untuk membuktikan iman Katolik benar. Fenomena ini mengonfirmasi doktrin Katolik. Ketidakberdayaan makan mengonfirmasi Yesus hadir dalam Ekaristi. Teres mendapatkan energinya dari Ekaristi. Jadi, jika Yesus hadir dalam Ekaristi mengonfirmasi kebenaran Katolik dan kekristenan, stigma juga mengonfirmasi kebenaran iman Kristen dan kebangkitan Kristus. Jadi sudah satu dari 2 fenomena ini, yang keduanya sangat teruji. Dan saya ingatkan mengonfirmasi bahwa iman Katolik itu benar. Itu bisa dibilang adalah alasan yang cukup untuk menjadi Katolik. Nanti kita masuk ke level 2. Level 2 adalah menggabungkan fenomena-fenomena plus kesembuhan, berbahasa asing, tidur, kardioneusis, levitasi, bilokasi, fenomena mistis, Teres Neumann.
Jika kita mengambil semua fakta yang dialami Therese Neumann, lalu berapa banyak lagi yang kita memahami bahwa hipotesis mistis Katolik menjelaskan semuanya dengan sangat baik, keseluruhan fakta menguatkan kasus ini dan semakin mengecualikan tesis histeria atau penipuan. Selanjutnya kita bisa beralih ke level 3, di mana Therese Neumann melaporkan 3 kasus mukjizat dari 100 kasus. Semuanya mengonfirmasi iman Katolik. Singkatnya, level 1 sudah mengonfirmasi iman Katolik dengan jelas. Tidak ada lagi keraguan, kecuali yang ingin menyangkal, dan kita bisa menambahkan level keempat 1000 alasan untuk percaya bahwa iman Katolik itu benar. Dalam arti harfiah, itulah ingin ditunjukkan proyek hebat ini. 1000 alasan untuk percaya, mencantumkan banyak argumen di situs mereka yang sangat saya sarankan kunjungi. Saya akan memberikan tautan berlangganan buletin mereka deskripsi. Jadi kita melihat banyaknya kasus di setiap waktu, dan dimanapun di planet ini yang sama sekali tidak memberikan ruang untuk keraguan. Mukjizat Katolik yang sama terujinya seperti stigma dan Therese Neumann. Dan hari ini siapapun mencari kebenaran terbuka bisa menemukannya. Mengapa saya membuat video-video ini? Dan teman-teman, jika kalian ingin mendukung pekerjaan saya memberikan informasi tentang dunia dan mukjizat, mendukung saluran saya setiap bulan, bahkan dengan 1-2 euro per bulan sangat membantu. Saya akan memberikan tautan di komentar pin. Sekarang jangan berhenti di sini. Mukjizat baik, tapi jika hanya memuaskan rasa ingin tahu tidak berguna. Seperti dikatakan Edgar Buschberger, Uskup Therese Neumann 1927 hingga 1961, hidup suci dalam rendah hati dan cinta Tuhan. Kerendahan hati terpenting. Saya berharap pesan dari Kearney Roth ini lebih diperhatikan daripada fenomena mukjizat atau yang berkaitan dengan mukjizat. Ya, benar. Yang terpenting sekarang adalah kita sendiri menjalani hidup kita bersama Tuhan. Karena mukjizat terbesar adalah yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu sekarang juga. Untuk yang tertarik, ada panduan lengkap tentang hidup bersama Tuhan di platform khusus. Tautan ada di deskripsi. Kursus dalam pelatihan ini dapat mengubah hidup Anda dan membawa Anda dari penonton keajaiban menjadi pelaku keajaiban. Saya jamin. Semoga Tuhan menjaga kalian ini. Sampai jumpa.